Di dunia Minecraft, banyak sekali terdapat variasi-variasi biome. Ada bambu jungle, birch forest, cherry grove, coal beach, dan masih banyak lagi. Di video kali ini, aku akan bertahan hidup di biome forest. Dan seperti 100 hari biasanya, aku akan membuat base, mengalahkan ender dragon, dan mendapatkan elytra. Tetapi, di sini aku membuat sebuah challenge, yaitu aku hanya boleh menggunakan iron armor sampai 100 hari ke depan. Tidak ada diamond armor, apalagi netherite armor. Jadi, apakah aku bisa bertahan hidup selama 100 hari ke depan? Langsung aja kita ke videonya. Hari pertama. Di sini, aku spawn di atas bukit. Kemudian, aku mengambil beberapa kayu. Lalu, aku jadikan plank, membuat crafting table, dan membuat pickaxe. Aku langsung mengalih ke bawah untuk mengambil beberapa cobblestone. Lalu, mengupgrade toolsku menjadi batu. Di sini, aku ingin mengumpulkan stok makanan. Dan gak kerasa, matahari sudah mau terbenam. Karena aku belum mempunyai kasur, jadi aku terpaksa harus berdiam diri di dalam tanah. Keesokannya, aku tetap mengumpulkan stok makanan. Di sini, aku menemukan cave yang cukup besar. Aku belum berani masuk, karena belum ada persiapan buat ke dalam. Oh, ada koal. Lumayan. Masuk nggak ya? Nggak usah lah, nggak usah. Dan lanjut mengumpulkan makanan. Di sini, aku menemukan tempat yang bagus buat kujadikan base. Lalu, aku merapikan semua barang-barangku. Menanam sugarcane yang kudapatkan. Dan aku menebang semua pohon di sini. Kemudian, aku menghancurkan rumput, berharap mendapatkan benih. Lalu menanamnya. Akhirnya, aku sudah selesai meratakan tanah dan menebang semua pohon. Dan aku pun lanjut untuk tidur. Keesokannya, aku mengumpulkan beberapa cobblestone buat kujadikan bahan baseku nanti. Lalu, aku membuat pondasi baseku menggunakan kayu spruce. Setelah selesai, kulanjutkan dengan memberi dinding dengan batu.
Lalu tambahkan sedikit interior. Dan lantai satunya pun jadi. Kemudian ku ganti lantainya dengan cobblestone dan stone brick. Lalu memberi atap untuk lantai 2-nya. Lanjutkan dengan atap. Dan ini sentuhan akhir. Dan akhirnya, baseku sudah jadi. Ya, mungkin aku akan room tour sedikit. Ketika masuk, kita langsung disambut dengan dapur dan storage room. Ini sederhana aja. Mungkin aku akan membuat lebih besar storage room-nya nanti. Di lantai 2, ya seperti biasa ada kasur. Mungkin nanti aku akan isi enchant book di sini. Dan di sini ada balkon buat aku menghirup udara segar. Ya, aku ngejago build di sini. Jadi itu aja dari bagian rumahku. Lalu aku memanen gandumku. Dan sugarcane-ku. Kemudian aku menanamnya lagi supaya semakin banyak. Besoknya, aku ingin mining tipis-tipis dulu untuk melengkapkan beberapa ore-ku. Oh, hello. Nice. Aku memberikan ball mint pada tanamanku supaya bisa tumbuh lebih cepat. Dan menghiasi rumahku dengan berry supaya nggak ada mob yang masuk di tepi rumahku. Kemudian, aku masuk ke dalam cave yang cukup besar untuk mencari iron. Dan aku langsung mengambil semua ore yang kutemukan. Kemudian aku memasak ore-nya tadi dan membuat pickaxe iron. Di sini aku mengambil beberapa redstone. Siapa tahu berguna nanti ke depannya. Setelah lama mining, aku kembali ke base. Dan ini semua ore yang kudapatkan. Aku juga mendapatkan diamond. Tapi entah kenapa videoku bermasalah. Jadi aku tidak memasukkan videonya. Besoknya aku ingin membuat kandang hewan. Jadi aku akan memancing hewannya dahulu. Masuk. Nah. Lalu aku mengumpulkan bahan-bahannya terlebih dahulu. Kemudian, aku meratakan tanah supaya terlihat lebih bagus dan lebih rapi.
Dan mari kita membuat kandangnya. Pilarnya pun sudah jadi. Lalu aku mencukur kulit kayunya. Kemudian memberi atap. Setelah selesai, aku langsung masukkan sapi tadi ke dalam kandang. Seperti biasa, aku manen sugar cane-ku. Dan lanjut tidur. Besoknya, aku lanjut mencari dan mengumpulkan hewan yang kutemukan. Lalu memberi mereka makan. Kemudian, aku kembali cave sebelumnya untuk mencari beberapa ore. Apa nih? Oi. Lari. Sabar. Ih, dikejar loh kita. No. Aduh. Dan ya, aku mati konyol di situ. Untungnya, aku bermain survival, bukan hardcore. Jadi, aku langsung kembali ke cave tadi untuk mengambil barang-barangku. Dan lanjut mining seperti biasa. Setelah mining, aku langsung pulang ke base. Dan ini dia semua hasil yang kudapatkan. Aku mendapatkan 2 stack lebih iron dan 1 stack lebih lapis lazuli. Dan aku lanjut tidur. Keesokannya, aku mengawali pagiku dengan memanen gandum. Dan juga memberi makan para hewan. Lalu, aku ingin membuat jembatan di sini. Jadi, aku akan merapikan dulu lahannya yang ingin kujadikan jalan buat jembatannya nanti.
dan aku langsung membuat jembatannya. Dan aku juga mengganti penerangan di kandangku. Setelah selesai, seperti biasa, aku memanen gandumku dan lanjut tidur. Setelah itu, tujuanku kali ini pergi ke Nether. Jadi, aku pergi untuk mencari lavanya terlebih dahulu. Di sini aku juga menemukan diamond. Tentu saja aku langsung mengambilnya. Kemudian kembali ke base dan tidur. Besoknya, seperti biasa, aku memberi makan para ternakku. Lalu, aku mengukirnya karena aku membutuhkan stok makanan. Dan juga memanen sugarcane-ku. Kemudian, aku membuat enchanting table dan bookshelf. Lalu, aku mengejar pickaxe diamondku. Kemudian, di sini aku langsung ingin membuat portal pergi ke Nether. Sampainya di Nether, aku langsung mengambil blok tulang. Dan pergi mencari fortress. Dan juga di sini aku menemukan Bastion Rayman. Tetapi aku belum mau ke situ. Jadi aku langsung mencari fortressnya lagi. Dan akhirnya aku menemukan fortress.
Aku pun langsung masuk ke dalamnya dan langsung war dengan Blaze untuk mendapatkan Blaze Turret. Dan juga aku sedikit menjajah di dalam fortressnya. Setelah selesai, aku kembali ke Overworld dan tidur. Kemudian, aku membuat bone block tadi menjadi bone meal. Lalu, aku langsung memberinya ke tanamanku. Dan juga memanennya. Di sini, aku ingin memperbesar sawahku, supaya bisa mendapatkan hasil yang lebih banyak. Dan ini dia hasil dari perbesaran sawahnya. Besoknya, aku ingin membuat XP farm. Jadi, aku ingin membuat cobblestone generator terlebih dahulu supaya mendapatkan batu yang lebih banyak. Dan aku pun langsung membuatnya. Dan akhirnya sudah jadi. Lalu, aku akan mengumpulkan batu untuk beberapa hari ke depan, sampai batunya cukup. Dan ya, aku sudah mengumpulkan cukup banyak batu. Dan juga aku mengukir sapiku dan kulitnya nanti akan kujadikan bookshelf. Dan akhirnya bookshelfku sudah 15 dan aku sudah bisa mengenchant ke level max. Tetapi XP ku nggak cukup di sini. Aku pun langsung ingin membuat XP farm-nya di tepi sungai. Dan akhirnya XP farmku sudah jadi. Aku akan AFK di sini sampai mobnya turun lebih banyak. Dan ini dia hasil aku menunggu selama 4 hari lebih.
Setelah selesai, aku pun lanjut untuk tidur. Keesokannya, aku langsung mengencant armor dan turtlesku. Aku pun langsung pergi mencari stronghold dan ingin melawan naga. Dan akhirnya, aku sampai juga di stronghold. Aku langsung menghancurkan spawnernya, menutup lava, dan memberi penerangan. Kemudian, aku memasang Eye of Ender-nya di portal. Dan mari kita melawan bos naga. Ketika keluar, aku langsung memanah semua kristal-kristalnya. Setelah selesai, aku langsung menyamperin naganya dan mengehitnya. Dan melakukan berulang-ulang sampai naganya turun. Dan akhirnya, naganya pun sudah kalah. Aku pun langsung mengambil telur naganya. Di sini, aku langsung pengen pergi ke NCT. Jadi, aku akan pergi ke sana. Akhirnya, aku menemukan NCT-nya. Aku pun langsung masuk ke dalam dan mengalahkan semua Shulker. Aku langsung pergi ke tempat Elytranya. Aku langsung menyeberang menggunakan Ender Pearl. Dan aku pun mengakhiri Circle Box yang terakhir. Lalu aku membuka chestnya. Dan akhirnya aku mendapatkan Elytra. Aku pun langsung kembali ke portal dan kembali ke Overworld. Dan ya, itulah perjalananku selama 1 hari di Bayern Fortress.
Jika kalian suka dengan videoku, jangan lupa klik like, comment, and subscribe. Semoga kita bisa bertemu di next video. Sampai jumpa, bye-bye.